ujar Yazid, bunuh cucunya Muhammad Sayyidina Husain. Siapapun yang kau penggal gulunya atau bersama menangkapnya diberikan hadiah nama begitu besar. وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلاة تملأ بها قلوبنا يقينا وبها الله في الدارين من كل مكروه وسوء يقينا وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال الله تعالى في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده ووالده وماله والناس أجمعين أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Ya Allah muliakan para alim ulama dan guru-guru agama, yang Allah hormati para tokoh-tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan badan. Lebih daripada itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua hidayah dan juga taufiknya, sehingga pada siang hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, tempat di mana kita bersama-sama bergembira memperingati lahirnya junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diperintahkan dalam Al-Qur'an, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dan juga di tempat ini sama-sama kita memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pembacaan Maulid Ad-Dibai dan qasidah pujian-pujian terhadap junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membaca kepada beliau yang kita harapkan dengan apa yang kita perbuat pada siang hari ini menjadikan salah satu bukti bahwasanya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita termasuk orang yang layak nantinya mendapat syafaat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenang kehidupan beliau, bagaimana beliau memperjuangkan agama Islam, bagaimana beliau membawa hidayah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua berkat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir hidup beliau selama 63 tahun tidak bisa merasakan bagaimana manisnya sebuah kehidupan yang dihadapi beliau setiap saat, setiap waktu, cacian dan hinaan. Bahkan bukan itu saja, bahkan pernah direncanakan dibunuh. Itulah puncak daripada orang-orang kafir Quraisy ingin menghina, ingin membunuh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, Allah taala berikan kemuliaan kepada Siti Khadijah mendapatkan zuriat anak daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebanyak 6 orang. Jadi Nabi kita
diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Siti Khadijah itu 6 orang, 3 laki-laki dan juga 3 perempuan. Tetapi yang meneruskan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya Sayyidah Fatimah al-Zahra. Anak Nabi yang paling tua adalah Qasim. Adapun anak Nabi daripada Siti Khadijah yang paling anum atau paling bungsu adalah Sayyidah Fatimah al-Zahra. Dari Sayyidah Fatimah Zahra itulah ketika beliau menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Siti Fatimah 2 anak yang luar biasa, itu Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Bagaimana cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini, ketika Siti Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan, ketika itu Nabi kita himunya luar biasa, bergembiranya luar biasa karena cucu pertama lahir. Pada ketika lahirnya Sayyidina Hasan, Nabi kita himung luar biasa. Kada lawas imbah himung, Nabi kita justru menangis. Apa yang membuat Nabi kita menangis ketika beliau himunya mendapat cucu Sayyidina Hasan? Jibril membawa serut tergenggam tanah nang batanah nang menunjukkan indah tanah kuburnya Sayyidina Hasan. Kemudian lahirnya juga kembali Sayyidina Husain. Nabi kita sanangnya luar biasa. Ketika sanangnya luar biasa, datang lagi Jibril membawa satu gumpal tanah nang tanah itu berwarna merah atau berwarna habang. Lalu ujar Nabi, ya Sayyidina Jibril, tanah apa nang berwarna habang nang ini? Ujar Jibril menjawab, ini tanah Karbala, nanti cucumu akan dipenggal gulunya di sini. Bayangkan ya, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, junjungan besar Nabi Muhammad SAW harus mendapat ujian terbesar. Cucu beliau termulia harus meninggal dunia dalam kan dipenggal gulu beliau. Makanya ketika Nabi SAW sering menggendong Sayyidina Hasan, menggendong Sayyidina Husain, itu Nabi sering mencium gulunya Sayyidina Husain. Jadi Nabi itu bila bertemuan cucu Sayyidina Hasan dicium sidin di montong, tapi pada ketika bertemuan Sayyidina Husain dicium di gulunya, sehingga Sayyidina Husain cemburu melapor kepada Umar Sayyidina Fatimah, ya Umar, kai itu mai kada adil, tak sayang Hasan pada ulun karena pajak Fatimah. Kai mai bila pertemuan Hasan cium di muntong di bibir, tapi bila bertemu ulun kenapa Nabi kai itu mencium gulu ulun hama? Karena protes anak sidin, maka dilaporkan oleh Fatimah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Abah, cucu pian baik cemburu karena pian tu lebih mensayangi Sayyidina Hasan. Apa aja Nabi? Karena Husain mengatakan pian tu bila bertemu Hasan hingga aja mencium bibir Sayyidina Hasan, hingga mencium muntung Sayyidina Hasan, tapi bila bertemu Husain kenapa pian mencium gulu hakada muntung? Nah, Nabi kita menangis. Apa aja Nabi kita, ya Fatimah Zahra, bahwa saya cucuku itu akan mati dua-duanya, bukan meninggal dunia secara wajar. Nanti Jibril Sayyidina Hasan meninggal dalam keadaan diracuni dan Sayyidina Husain akan dipenggal gulunya. Jadi luar biasa cucu junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Husain sudah meranjak dewasa, mulai daripada Khalifah Abu Bakar meninggal dunia diganti dengan Khalifah Umar, diganti Khalifah Utsman, diganti daripada Khalifah Sayyidina Ali, diganti Khalifah Hasan. Dari situ berpindah kepada Sayyidina Muawiyah. Mulai situlah sudah perebutan khalifahnya. Ketika Muawiyah meninggal dunia, diganti anaknya Muawiyah nang luar biasa zalimnya, nang bernama Yazid bin Muawiyah. Yazid ini khawatir kerajaan khalifah akan diambil Sayyidina Husain, lalu diperintahkan ujar Yazid, bunuh cucunya Muhammad Sayyidina Husain. Siapapun yang kau penggal gulunya atau bersama nangkapnya diberikan hadiah nama begitu besar. Sayyidina Husain dikepung sampai 30.000 pasukan. Jadi waktu itu nang setia dengan Sayyidina Husain, ujar Sayyidina Husain, esok aku akan berangkat menuju Kufah ya, yang ke Irak ya. Siapa di sini anak menemani aku silahkan, mengkada bapaknya. Ada 72 orang sahabat beliau nang setia anak menemani beliau, termasuk ladang sanak sidin, termasuk juga anak sidin, termasuk bini sidin. Malam harinya beliau ziarah ke makam Rasulullah. Ujar Sayyidina Husain, ya kai, ulun kayaknya dibunuh orang ya, maka ulun memohon lampian kayai, sambutlah ulun nanti apabila sudah meninggal di surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Ulun isuk kayai anak berangkat bingung ke mana, orang udah tahu tujuannya. Cuman ya kai
ya Rasulullah kai ulun minta akan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana langkah kaki ulun nang di Allah taala tuju akan ulun kasih itu walaupun ulun harus mati. Ulun kada meminta kepada Allah taala di mana nang selamat kada ulun minta. Nah ulun minta tuh ya Allah tunjukkan langkah laki ulun nang mana Tuhan ridha, ulun siap aja walaupun harus meninggal dunia. Nah ketika sudah ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mimpi bertemu dengan Rasulullah dan bertemu dengan Siti Fatimah Zahra. Ketika itu Nabi kita dengan senyum bahagia, Fatimah senyum bahagia. Lalu ditanya oleh Sayyidina Husain, "Kai umat kenapa pian bahagia?" Ujar Sayyidina Fatimah, "Sebentar lagi kita akan berjumpa. Sebentar lagi dia kai beliau yaitu Rasulullah, sebentar lagi kita akan berjumpa." Selang beberapa jalan menuju Kufah, di tengah jalan tepat di Karbala, beliau berucap kepada pasukan Sidin, nah jumlahnya hanya 72, itu pun beserta dengan bini anak beliau ya. Ujar Sidin, "Aku ini dikapungi oleh Yazid ya. Yazidnya bukan langsung Yazid nang turun, tapi Ibnu Ziyad dan Umar bin Sa'ad Ibnu Waqqas. Itu nama mengepung beliau. Jadi ujar Sidin, nang dikehendaki mereka tuh bukan pian beratan tapi ulun aja. Jadi silakan mau hendak bulik-bulik ya kada apa-apa ya kah. Karena nanti kita cari buhan itu bukan pian ulun ya kah. Jadi mau pian boleh silakan, mau kada boleh silakan. Sepakat nang 72 kami siap untuk mati membela cucunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di Kufah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji beliau. Sayyidina Husain itu membawa anak paling halus 6 bulan. 3 hari sudah anak Sayyidina Husain tuh kada sing minuman, sampai ada sahabat nak ilat tuh dah kawali narik ke atas, kehausan luar biasa. Sehingga pada ketika itu anak Sayyidina Husain yang usia 6 bulan ditindak tuh menangis kada beampihan karena kehausan. Jadi ada dang sanak tiri Sayyidina Husain, karena Ali itu kan ibu meninggal Siti Fatimah beberapa kali belum menikah. Ada juga anak daripada Sayyidina Ali yang bukan dari Fatimah, dan sanak daripada Sayyidina Husain nang tiriknya. Ketika melihat anak Sayyidina Husain, anak kemanakan anggapnya kan, bukan anak ini, kemanakan. Jadi ujar dan Sayyidina Husain nang tirik, "Ya Sayyidi Husain." Jadi Ali mengajarkan kepada anak beliau Nanudi untuk memanggil dan sanaknya Husain harus dengan panggilan ya Sayyidi, karena Husain itu anak daripada Siti Fatimah, harus dimuliakan. Jadi walaupun badang sanak nang dudinya harus memanggil daripada Husain itu ya Sayyidi Husain. Lalu ujar Sayyidina Husain, "Apa dan sanak anak yang sudah beberapa hari kada sing minuman, susu kada juga, baju habis, itu manangis kada sing ampihan. Napa?" Ujar Sayyidina Husain, "Izinkan ulun hendak mengambil sumur, mengambil banyu di telaga situ yang sudah ditunggui oleh bubuhan Ibnu Ziyad, bubuhan kapilah, bubuhan Yazid, nah hendak membunuh Sayyidina Husain." Jadi dia Husain di kampung kasih ternyata ada dimati orang, kada apa ulun. Nah ketika itu sedang daripada Husain itu mengambil banyu di satu danau lah. Sampai di sana ketika itu langsung dihadang bubuhan Yazid dengan jumlah beberapa orang. Ketika beliau mengambil banyu dengan gayung, anggap gayung, langsung ditatak tangan kedua daripada dang sanak tiri Sayyidina Husain. Tapi kan anak melihat anak kamanakan tuh, anak daripada Husain kayak apa minum kehausan kada ada lagi banyu, langsung diikut oleh Sayyidina anak dan sanak tiri Husain, diikut dibawa buka pelambak udah dikap orang sampai gigitnya dan sanak Husain itu patahan. Ketika itu langsung pulang dikapit oleh beliau dengan itu tangan sudah paget, dikapit pulang besok buka. Ketika mendekati dengan kapilah buan rombongan lepas Sidin Sayyidina Husain, karena perang Bahari dia boleh maju sampai ke tempat, ini ada perbatasannya. Jadi sampai pada mundur pulang, tapi dan Sayyidina Husain ini tangan sudah pagetan, sudah itu muntung badadahan sampai para tindak tajungkang Sidin. Sayyidina Husain langsung melihat di Sayyidina Husain madang sana aku kenapa ikam tangan sampai paget dengan ini. Ujar beliau, "Aku kada tahan melihat amun anak kamana ulun sampai 3 hari kada basuh banyu, yaitu cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu pada ketika itu karena banyaknya panah jual masuk ke beliau, akhirnya apa? Akhirnya pada ketika itu kada sampat banyu tabalik di situ juga. Nah, pada ketika tabalik, lalu ujar Sayyidina Husain, "Aku lan ikam napa ada permintaan." Jadi waktu itu ujar sang sinang tiri, "Ya Sayyidi ya kah, ulun ini darah kebanyakan di muha sampai menutupi mata ulun.
ulun kada kamanyopui karena beliau di istangan ini paget dah. Ulun nak minta supaya mata ulun disapui darah agar yang terakhir ulun lihat adalah wajah pian haidang sanaku Sayyidah Husain. Lalu waktu itu Sayyidah Husain bocok juga, ya adingku dan sanaku, satu juga permintaanku sebelum kamu meninggal, jangan lagi aku dihiyau sebagai ya Sayyidi, kita badang sanaknya. Lalu pada ketika itu dihapuslah oleh Sayyidah Husain matanya dan sanak beliau ketika sudah dihapus meninggal dunia. Datang pulang dan sanak beliau karena dan sanak tirisi beberapa orang ringkasnya ulun akan menghadapi itu belum ambilkan banyu karena di kimah bibiyam bertan karena minumnya bertan entah beberapa hari sudah. Akhirnya berangkat lagi saya pun dihadang orang itu kawam mengalahkan orang 20 orang matian tapi akhirnya pun mati. Akhirnya datang pulang ke berikutnya yang saat lagi beliau ya Husain kirim ulun mengambilkan banyu karena kasihan berat anak pian nangis sekali singampian. Nah, ketika itu berangkat mengambil banyu sampai kaum bawa tapi di kapung mulai belakang. Akhirnya dipanah mulai belakang mati lagi nang membawa banyu tadi. Akhirnya banyu itu di hadapan sudah. Jadi ujar bubuhan nang beberapa orang mengapung tadi dah boleh meminum banyu itu. Disitulah berucap Sayyidah Husain, izinkanlah anak ulun nang kada berdosa na umur anak bulan inya anak manyusuk kada isi susu lagi banyu pun kada bisi ilatnya tuh kada kali menariknya kehausan luar biasa. Kenapa? Dipanah orang sampai tumbus kepalanya cucu daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ketika itu Sayyidah Husain langsung berabrik orang seluruh nang dikimah matian beratan. Hanya ada tertinggal beberapa orang lagi ya. Akhirnya Sayyidah Husain maju Sayyidah Husain kapilah bubuhan Ajib takutan juga karena tahu beratan ini Islam beratan nang dihadapi ini cucu Nabi Muhammad. Jadi uji Ibnu Ziyad bikin 3 barisan. Barisan yang pertama bubuhan pedang, barisan yang kedua tukang tawak batu, barisan yang ketiga buhan panah. Ketika itu Sayyidah Husain ikam tahu lah beratan siapa aku tahu di beratan. Pian adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang Sayyidah Husain hari ini nama membunuh aku, jangan harap nanti kamu dapat sahabat kaiku. Mundur beratan. Jadi uji Ibnu Ziyad panah, dulu di mana beratan? Tahu deh pada pacangan apa? Pada pacangan mati saudara langsung betul. Ujar Sayyidah Ibnu Ziyad bunuh kada wani. Ada beberapa orang langsung menuju Sayyidah Husain. Ya Sayyidah Husain ulun bersetapian. Patut membunuh tak ada jadi umpat buan kami merasa bersalah. Izinkanlah kami menebus kesalahan kami. Maju beberapa orang langsung di tempat mati orang. Ketiga Sayyidah Husain lagi. Nah ketika itulah ujar dalam kitab Qasasul Anbiya Sayyidah Husain itu dipanah dengan di belakang seperti jumlah binatang landak. Jadi belakang situ lawan muka nih berbulu kayak bulan. Kamu banyakkan panah namanya orang beliau. Tapi beliau kada meninggal abah sih ibarat abah. Ujar Ibnu Ziyad dan juga Umar Ibnu Sa'ad Ibnu Waqqas. Nauzubillah min dzalik penduduk ahli neraka. Ketika itu nampak turun Ibnu Ziyad siapa yang akan memenggal bulu itu dapat hadiah besar dari Yazid. Diperintahkan oleh Ibnu Ziyad si anu turun pada kuda langsung minta ampun ulun kada kawa membunuh cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Waktu itu ada satu ulun kadang ngarannya ujar nang Ibnu Ziyad ayo turun kamu turun langsung menduduki dadanya Sayyidina Husain. Ujar Husain kamu siapa? Aku si anu. Kamu kenal aku? Kenal benar. Siapa aku nih? Pian adalah cucu Nabi Muhammad, anaknya Siti Fatimah, anaknya ke Ali Karamallahu wajhah. Karena apa? Anak membunuh pian. Sadarkah kamu aku apa akibatnya? Ulun dapat banyak dari haji. Pian bila membunuh ulun, jangan harap hari kiamat bisa masuk surga lagi, apalagi bisa mendapat syafaat kai pada mungkin lagi. Akhirnya diukai pedang disumbalih tapi kada awak. Kenapa jadi kada awak? Nabi itu menciumi bulu bagian muka. Karena Nabi Isa kan di Nabi itu Jibril anak cucumu ini akan dipenggal. Kalau Nabi menciumi bulu sidin. Ketika ada mau dipenggallah mulai belakang akhir pun putus daripada bulunya Sayyidina Husain. Jadi luar biasa
Artinya surga itu digapai bukan dengan mudah. Mereka berjuang habis-habisan untuk mempertahankan agama Islam yang mulia ini hanya sampai kepada kita bertahan. Mudah-mudahan dengan menyebut kisah ini kita bisa mengambil hikmah bagaimana Rasulullah dan anak beliau, cucu-cucu beliau berjuang habis-habisan untuk agar kita bertahan nanti bisa masuk surga bersama beliau. Kita di akhir zaman ini sudah kalian berjuang seperti mereka-mereka bertahan. Yang penting di hati kita ada cinta kepada mereka, karena janabi anta ma'aman ahbabta, engkau janabi karena bersama orang engkau cintai, walaupun gewian kita kada sama bubuhan mereka, kada seperti Rasulullah, kada seperti cucu beliau, tapi yang penting ada cinta rasa kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Ini aja bisa disampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.